warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in the good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Tak terasa hari ini kita telah menginjak pertemuan pertama di semester yang kedua atau semester 10. Bagaimana kabar teman-teman semua setelah liburan yang panjang? Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, today we are going to learn about percentage atau persentase atau bilangan persen. Hari ini kita akan mempelajari apa itu bilangan persen, bagaimana operasi di dalam bilangan persen. Ada yang tahu? Baik, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Tetapi sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan buku Let's Start Math 5 Students Book, buku 02, dan alat tulisnya ya. Are you ready kids? Let's go! Kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 110. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari apa itu bilangan presentasi, bagaimana operasi-operasi yang ada di dalam bilangan presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengerjakan tugas. Semangat anak-anak! Well, firstly, let's recite Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita membacakan ayat suci tersebut, kita lihat lagi arti dari ayat tersebut. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kita harus wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu dan menunaikan zakat. Ada yang tahu zakat yang kita keluarkan itu berapa persen? Ya, yaitu 2,5%. Kemudian kita lihat lagi artinya, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus senantiasa melakukan kebaikan, karena Allah akan melihat itu semua. Dan jangan kita melakukan suatu keburukan, karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa kita wajib menunaikan zakat, yaitu sebanyak 2,5%. Nah, di situ terdapat angka persen. Berarti bilangan persen itu udah ada di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita mempelajari apa itu bilangan persen dan bagaimana operasi-operasi yang ada di dalam bilangan persen agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana bilangan persen. Selanjutnya, kita akan mempelajari percentage. Apa itu bilangan persen? Nah, baik, yang pertama kita akan melihat definisi dari bilangan persen. Baik, persen means a value out of 100. Persen artinya suatu nilai dari 100. Nah, the symbol of percent is seperti berikut simbolnya ya. Baik, apa sih maksudnya value out of 100? Baik, mari kita lihat ilustrasi berikut. Di sini ibu mempunyai 100 kotak
Ibu bagi kecil-kecil. Nah, lihat. Dari 100 kotak tersebut ada satu kotak yang berwarna merah. Nah, ini artinya 1 out of 1000 part is red. Jadi 1 dari 100 bagian kotak-kotak tersebut adalah berwarna merah. Nah, artinya apa? Artinya adalah 1/100 of the whole is red. Jadi 1/100 dari keseluruhannya itu adalah berwarna merah. We write it as 1%. Artinya 1 atau 1 out of 1000 itu kita bisa tulis sebagai 1% atau 1%. We read as 1%. Jadi 1/100 itu sama dengan 1%. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini Ibu masih mempunyai 100 kotak kecil-kecil. Kemudian 25 kotak tersebut berwarna merah. Artinya 25 out of 1000 parts is red. 25 dari 100 bagian tersebut adalah berwarna merah. Kita bisa tulis sebagai 25/100 of the whole is red. Jadi sebanyak 25/100 dari keseluruhannya itu adalah berwarna merah. Nah, kita bisa menulis itu sebagai 25%. We read as 25%. Artinya 25/100 itu sama dengan 25%. Dan 25 out of 100 itu kita bisa sebut sebagai 25%. Kita lihat, apabila pecahan tersebut mempunyai penyebutnya sama dengan 100, maka kita bisa mengubah pecahan tersebut ke dalam persen. Kita langsung saja hilangkan penyebutnya dan ganti dengan tanda persen. Seperti 25/100, kita langsung ubah saja ke dalam 25%. Baik, contoh yang terakhir. Di sini Ibu mempunyai 100 kotak dan 100 kotak tersebut berwarna merah. Jadi 100 out of 100 parts is red. 100 dari 100 bagian tersebut adalah berwarna merah. Nah, kita bisa tulis 100/100 of the whole is red. We write it as 100%. We read as 100%. Jadi 100/100 itu kita bisa ubah. Karena penyebutnya sudah per 100, maka kita tinggal hilangkan penyebutnya dan ganti dengan tanda persen. Sehingga 100/100 itu sama dengan 100%. Jadi kesimpulannya adalah we can write the percentage as a fraction with the denominator of 100 and then change it into the simple form. Jadi kita bisa mengubah bilangan persentase itu ke dalam bilangan pecahan yang memiliki penyebut 100. Atau sebaliknya, ketika pecahan tersebut memiliki penyebut 100, kita bisa langsung ubah ke dalam bilangan persen. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 25%. Tadi 25% itu adalah 25 out of 100. Artinya 25% itu karena tadi persen, kalau persen ke dalam pecahan kita tinggal mengubah simbol persennya itu menjadi per 100 seperti berikut, yaitu menjadi 25/100. Nah, kita tinggal sederhanakan saja pecahan tersebut, yaitu dengan membagi penjilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ibu membagi pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka 25, sehingga 25 dibagi 25 sama dengan 1 dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas from fraction to percentage. Kita akan membahas bagaimana caranya mengubah bilangan pecahan ke dalam bilangan persen.
from fraction to percentage. Kalian buka buku Let's Start Math 5 Students Book halaman 116. Kita akan mempelajari bagaimana mengubah suatu bilangan pecahan ke dalam bilangan persen. Example, how can we write 3/5 as a percentage? Bagaimana kita menuliskan 3/5 itu sebagai bilangan persen? Di dalam buku tersebut yang di halaman 116 terdapat 3 cara mengubah suatu bilangan pecahan ke dalam persen. Baik, di sini Ibu akan membahas metode yang pertama dan yang kedua saja ya. Baik, yang metode pertama. Metode pertama itu kita mengubah bilangan pecahan ke dalam persen, yaitu dengan mengubah pecahan tersebut ke dalam pecahan yang senilai yang memiliki penyebut per 100. Kita tulis lagi pecahannya di sini adalah 3/5. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah penyebutnya itu menjadi per 100. Nah, apabila kita mengubah penyebut, kita juga harus mengubah pembilang. Jadi kita harus mengalihkan angka yang sama untuk pembilang dan penyebut. Coba kalian hitung 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Kali berapa? Yaitu dikali 20. Nah, jadi penyebutnya itu dikali 20. 5 dikali 20 adalah 100. Maka pembilangnya juga harus dikali 20. Kita kalikan pembilangnya kali 20. 3 dikali 20 berapa? 60. Kita lihat penyebutnya sudah per 100. Kita tinggal ubah pecahan tersebut ke dalam persen, yaitu dengan cara menghilangkan penyebutnya karena penyebutnya sudah per 100 dengan simbol persen. Jadi hasilnya adalah 60%. Mudah kan? Baik, cara yang kedua adalah kita tinggal mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Kita lihat di sini, kita tulis lagi soalnya 3/5. Sama dengan kita kalikan 3/5 tersebut dengan 100%. Masih ingat perkalian di dalam bilangan pecahan? Nah, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, 100 ini merupakan bilangan bulat, sehingga angka 100 ini merupakan pembilangnya. Karena bilangan bulat itu memiliki penyebut 1. Berarti kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 100. Kita simpan dulu persennya per 5. Kita simpan persennya di belakang ya. Oke, kemudian kita kalikan, kita selesaikan. 3 dikali 100 adalah 300 dibagi 5. Kita simpan lagi persennya di belakang. Coba berapa 300 dibagi 5? Ya, 300 dibagi 5 adalah 60. Tulis lagi persennya, persen. Hasilnya sama kan? 60%. Jadi kalian tinggal pilih saja mana metode atau cara yang lebih mudah dalam mengubah pecahan ke dalam persentasi. Selanjutnya kita akan membahas from decimal to percentage. Kita akan membahas bagaimana mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan persen. Example, how can we write 0,12 as a percentage? Nah, kalian buka dulu bukunya. Buku Let's Start Math 5 Students Book halaman 118. Nah, di sana terdapat 2 metode. Baik, kita bahas secara bersama-sama ya. Metode yang pertama yaitu kita kalikan bilangan desimalnya dengan 100%. Baik, kita tulis lagi angkanya di sini. Bilangan desimalnya adalah 0,12 dikali 100%.
Nah, masih ingat perkalian bilangan desimal dengan 10, 100 atau kelipatan 10? Kita tinggal mengubah letak komanya saja. Nah, apabila dikali dengan 100, di sini kita jangan dulu lihat simbol persennya. Kita kalikan dulu saja 0,12 dikali 100. Nah, bagaimana caranya ya? Masih ingat? Caranya adalah apabila dikali 100, maka komanya bergeser ke kanan sebanyak 2. Jadi komanya di sini asalnya bergeser ke kanan 2 langkah. 1, 2. Jadi komanya adalah setelah angka 2. Kita tulis di sini 12. Komanya tadi setelah angka 2 karena bergeser 2 ke kanan. Karena setelah koma tidak ada angka, maka kita anggap angka setelah koma ini adalah 0. Kita tulis lagi di sini persennya terakhir, maka kita boleh menulisnya sebagai 12%. Kita bisa menghilangkan angka koma nolnya ini menjadi 12%. Mudah kan? Baik, selanjutnya cara yang kedua yaitu mengubah bilangan desimal itu ke dalam pecahan per 100. Kita tulis dulu bilangan desimalnya 0,12. Nah, cara mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan pecahan kita tinggal lihat saja. Di sini kita tulis lagi yang di belakang komanya, angka yang di belakang koma yaitu angka 12. Kita lihat di belakang komanya itu ada berapa angka? Ada 1, 2. Ada 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100. Kita lihat penyebutnya sudah per 100, maka kita tinggal ubah saja bilangan tersebut ke dalam bilangan persen. Yaitu kita tinggal ubah per 100 ini dengan simbol persen. Yaitu hasilnya adalah 12%. Nah, lebih mudah yang mana? Kalian tinggal pilih saja ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Write 0,4 as a percentage. Nah, Ibu di sini hanya akan menggunakan metode yang kedua, yaitu mengubah bilangan desimal tersebut ke dalam bilangan pecahan. Kita lihat 0,4. Kita tulis lagi bilangan desimalnya. Tadi apabila bilangan desimal yang memiliki 2 angka setelah koma, maka penyebutnya per 100. Tetapi ini masih 1 angka. Bagaimana caranya ya? Caranya kita tinggal tambah angka 0 di belakang angka tersebut. Ini tidak mengubah nilai ya. Nah, di belakang komanya sudah terdapat 2 angka, maka kita tinggal ubah ke dalam pecahan, yaitu kita tulis lagi angka yang di belakang koma. Karena angka yang di belakang komanya terdapat 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100. Nah, penyebutnya sudah per 100, kita tinggal ubah saja ke dalam bilangan persen menjadi 40%. Baik, kita lihat lagi contoh yang terakhir. Write 0,07 as a percentage. Nah, Ibu di sini akan menggunakan cara yang kedua lagi. Kita tulis bilangan desimalnya 0,07. Sama dengan, berarti kita akan mengubah bilangan-bilangan desimal tersebut ke dalam bilangan pecahan yang memiliki penyebut per 100. Kita lihat apakah terdapat 2 angka setelah koma? Ya, yaitu 0 dan 7. Nah, berarti kita tulis angka setelah koma tersebut. Kita tulis di sini 7. Kenapa tidak 07? Karena angka 0 di depan suatu bilangan selain 0 tidak dianggap. Berarti kita langsung saja tulis 7 per, karena terdapat 2 angka yaitu 0 dan 7, maka penyebutnya adalah per 100. Nah, penyebutnya sudah per 100 nih. Jadi kita tinggal ubah
pecahan tersebut dan bilangan desimal tersebut ke dalam bilangan persen, yaitu menjadi 7%. Baik, yang terakhir kita akan membahas percentage of quantities. Kita akan membahas persentase sebuah nilai dari jumlah. Baik, selanjutnya kita akan membahas percentage of quantities, persentase di dalam jumlah, suatu jumlah. Baik, contoh soalnya itu merupakan contoh soal cerita. Yang pertama, a test paper has 500 questions. If Linda had 70% correct, how many questions did Linda answer correctly? Jadi, suatu kertas untuk tes atau kertas ujian, ya, bisa dibilang kertas ujian, memiliki 500 pertanyaan. Jika Linda menjawab benar sebanyak 70%, berapa banyak pertanyaan benar atau pertanyaan yang dijawab benar oleh Linda? Di sini ada dua metode. Nah, karena metode dua ini cukup rumit, maka ibu akan pilih satu metode saja, yaitu metode yang pertama. Baik, kita lihat cara yang pertama. Di sini Lina menjawab 70% benar dari 500 pertanyaan. Maka bisa ditulis sebagai berikut. 70% or 70% of 5,000 question. Nah, bagaimana caranya ya untuk mengetahui berapa pertanyaan yang dijawab benar oleh Linda? Kita tinggal kalikan saja. Nah, di sini change the word of to kali atau multiply. Jadi, tinggal 70% dikali 500. Nah, tadi ingat 70% itu kalau ke dalam pecahan kita tinggal ganti simbol persen dengan per 100 dikali tadi berapa? 500. Nah, bagaimana cara mengerjakan pecahan dikali suatu bilangan bulat? Kita bisa kalikan 70 dikali 500 terlebih dahulu, atau kita bagi dulu 500 dibagi 100. Nah, bagaimana cara 500 dibagi 100? Kita tinggal coret saja nolnya. Di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti sama, kita coret nolnya. Nah, jadi tinggal perkalian. 70 dikali 5 berapa? 7 dikali 5 terlebih dahulu berapa? 35. Tinggal ditambah 0 di belakangnya. Jadi 350. Sehingga pertanyaan yang dijawab benar oleh Linda sebanyak 350 pertanyaan. Baik, pertanyaan yang kedua. Gary has 1,200 stamps. He gives 15% of his stamps to his cousin and 10% to his younger brother. A. What percentage of his stamps are left? B. How many stamps are left? Pertanyaan nomor 2. Gary mempunyai sebanyak 1.200 perangko. Dia memberikan sebanyak 15% dari seluruh perangko tersebut kepada sepupunya dan 10% dia berikan kepada adik laki-lakinya. Pertanyaan yang pertama, berapa persen perangko yang tersisa? Nah, kita jawab terlebih dahulu ya, satu persatu. Yang A, tadi asalnya kita anggap Gary mempunyai 100% stamp atau 100% perangko. Dia asalnya memiliki 100%. Kemudian dia berikan 15% kepada sepupunya. Kemudian dia berikan lagi 10% kepada adik laki-lakinya. Jadi yang tersisanya itu yang putihnya, ini sisa persen
dari perangko yang Gary punya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu berapa persen yang dia berikan kepada sepupu dan adik laki-lakinya. Jadi kita jumlahkan saja, tadi 15% untuk sepupunya ditambah 10% untuk adik laki-lakinya. Kita jumlahkan saja. Kita tidak usah hiraukan persennya. Kita jumlahkan angkanya 15 ditambah 10 berapa? 25. Nah, sehingga 25 ini merupakan jumlah persen perangko yang dia berikan kepada sepupu dan adik laki-lakinya. Nah, jadi berapa persen yang tersisa perangko tersebut? Kita tinggal kurangi saja. Asalnya Gary mempunyai 100% atau belum dibagi sama sekali. Dikurangi dengan 25 yang dia bagikan perangkonya sebanyak 25%. Kita kurangi 100 dikurangi 25 berapa? 75, sehingga 75% of his stamps are left. Jadi sebanyak 75% perangko yang tersisa. Nah, pertanyaan yang kedua, jadi berapa banyak perangko yang tersisa? Tadi kita sudah ketahui bahwa perangko yang tersisa di dalam persen yaitu sebanyak 75%. Berarti kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah dari perangkonya yang tersisa, kita tinggal sisa tadi sebanyak 75% dari 1.200. Nah, tadi seperti yang pertanyaan yang pertama, kita bagaimanakan kalau ada soal seperti berikut? Kita tinggal kalikan saja. Kita ubah bilangan persennya ke dalam pecahan. Bagaimana caranya? Kita hilangkan simbol persennya menjadi penyebut per 100 dikali 1.200. Nah, di sini caranya yang pertama, kita bagi terlebih dahulu 1.200 dibagi 100. Nah, karena ada angka 00, di sini ada angka 00, kita coret. Di sini coret 2, di bawah juga harus sama, dicoret 2. Artinya yang bawah jadi per 1. Artinya 75 dibagi 1 berapa? Tetap 75, sehingga kita tinggal kalikan saja. 75 dikali 12 yaitu 900. Maka, so there are 900 stamps left. Sebanyak 900 yang perangko yang tersisa.